Bunga anggrek dari siapa? Apa Devon lagi? Di episode ini, warga Stuba yang gak lagi punya Stuba sedikit terhibur dong. Mami Rose-nya jadi pendengar curhatan Papi Fata. Dan bisa dibilang ini berkat dosen pembimbing cinta, yaitu Akila Kalista, yang terus nelponin Jaya minta buruan datang. Ya walaupun ada unsur kepentingan pribadi, jadi sekalian kepentingan bersama, biar semua tenang dan bahagia. Dengan kedatangan Jaya, Harry pun bisa pergi menemui Pak Budi tanpa harus mikir macem-macem, karena ninggalin Akila bersama Fata, si mantan yang gak peka itu. Sebenarnya Harry bisa merasakan betapa tegangnya Akila yang sangat khawatir Harry akan cemburu ini itu ke Fata. Dan Harry pun sangat menghargai sikap Akila yang begitu berusaha keras menjaga perasaannya. Ditambah lagi kegemesan tingkah Akila yang ketika mengantarnya di depan, tiba-tiba Akila seperti hampir jatuh pingsan segala, hanya agar Harry bisa menangkap tubuhnya dengan alasan sebagai ganti, karena sebelumnya kan Harry kalah cepet dari Fata. Aduh, gimana Abi Harry gak makin kecintaan nih dengan Umi Akila. Singkat cerita, setelah makan malam dengan perut kenyang, Fata dan Jaya permisi pulang dari rumah Akila. Mereka pun mampir dulu ke taman karena Fata mau curhat tentang pertengkaran antara papa mamanya yang sudah berlangsung dari sejak lama, karena keduanya masih sulit melupakan banyak hal di masa silam yang terus bertumpuk, hingga keluarlah kata-kata yang paling Fata takuti, yaitu perceraian. Mendengar itu, Zara pun ikut simpati dan juga bersedih. Namun masukan bijaknya, mungkin ada kalanya ya di kasus tertentu terkadang perpisahan jauh lebih baik. Maka sebaiknya Fata harus belajar bisa menerima dan mempersiapkan diri walaupun itu sangat berat. Seenggaknya papa dan mama Fata mungkin bisa lebih menjalani kehidupan lebih tenang selanjutnya. Kamu nggak sendirian Fata, aku masih di sini, ujar Zara nih guys, sembari menggenggam erat jemari tangan Fata untuk menghiburnya agar air mata itu nggak terus berderai. Anak cowok pun bisa nangis ya kalau menyangkut urusan orang tua. Maka Fata pun menyandarkan kepalanya di bahu si gadis tercintanya, mencari sedikit kedamaian, ketenangan, kenyamanan. Seenggaknya di malam itu Zara ada di sampingnya, menemaninya. Ya walaupun waktu seakan begitu nggak rela melihatnya bahagia, karena bersamaan tante dia menelpon Zara mengingatkan sudah waktunya pulang. Beralih ke Cantika, malam itu pulang ke rumah dianterin Vio, Vania, dan William. Di sini Vio yang menjelaskan pada Dr. Marsha apa yang terjadi pada Cantika yang sempat jadi target ancaman teror untuk masuk geng motor, atau Cantika akan dijadikan tersangka kasus pensi. Pastinya dong si dokter sangat kaget ya, walaupun mereka memastikan sekarang kondisinya sudah aman terkendali. Namun sebagai ibu ya si dokter tetap aja sangat tegang. Gak menyangka putri jeniusnya sampai harus melewati hal yang cukup menyeramkan atas akibat ulah Cantika sendiri. Setelah teman-temannya pamitan pulang, rupanya di hati Cantika masih ada sebuah ganjalan yang cukup besar, yaitu rasa bersalahnya pada Akila, sosok yang pernah paling dibencinya, malah jadi salah satu penyelamatnya. Untuk sedikit menenangkan perasaannya, Cantika pun menceritakan semua pada sang mama. Maka selain nasihat bijak, Dr. Marsha pun siap menemanin putrinya untuk pergi malam itu melakukan suatu hal. Tadinya dari dialog ibu dan anak ini, para netizen mengira keduanya akan pergi ke rumah Akila dong, agar Cantika bisa kembali meminta maaf gitu. Masalahnya Cantika sudah berulang kali mengucapkan permintaan maaf, hingga orang pun udah nggak tahu lagi mana yang sekedar ucapan dan mana yang benar-benar sebuah ketulusan. Maka malam itu Cantika dan Dr. Marsha pergi ke sebuah toko bunga, mencari tanaman hias yang mengandung makna dalam. Dan dipilihlah bunga anggrek yang berarti menunjukkan permintaan maaf, rasa hormat, kekaguman, dan bahwa persahabatan itu berharga, langka, serta kuat, melambangkan hubungan yang tulus dan mendalam. Bukan hanya sekedar keindahan, tapi juga ketahanan, kebijaksanaan, dan juga kemewahan. Maksudnya dengan bunga itu Cantika ingin menunjukkan ketulusannya yang sudah benar-benar menyesali semua perbuatan jahatnya pada Akila selama ini. Selanjutnya Cantika diam-diam meletakkan bunga itu di depan pintu rumah Akila beserta selembar amplop yang di luarnya bergambar bunga aja. Entahlah apakah Cantika berani menuliskan namanya sebagai pengirim bunga itu.
Di saat yang sama, seperti biasa menjelang tidur, Akila masih video callan dengan Harry. Kali ini ada sebuah permintaan dari Akila agar besok Harry datang lebih pagi, karena Akila mau menepati omongannya sendiri untuk masak makanan buat Jaya. Akila rela lo repot belajar masak hanya supaya Jaya nggak lagi dikirimin makanan oleh Ken. Segitunya ya Akila. Kayaknya cinta Akila lebih besar ke Jaya nih daripada cintanya ke Harry. Waktu pun berlalu, sudah menunjukkan jam 4 pagi ketika Harry udah bangun dan langsung ke pasar tradisional beli bahan masakan, sayur kangkung, tempe, cabe, tomat, dan lain-lain deh untuk langsung dibawa ke rumah si ayang tunangan. Namun betapa herannya Harry ketika melihat sepagi itu pun dirinya sudah keduluan seseorang yang tahu-tahu sudah meletakkan bunga anggrek di depan rumah Akila. Harry sih yakin pengirimnya nggak mungkin dong Devon, karena kesepakatannya dengan Dominic udah sangat jelas. Ya pastinya Harry nggak akan pernah menyangka dong kalau bunga itu dikirimkan oleh Cantika, kecuali di amplop itu tertulis nama Cantika. Atau kalau enggak ya Harry akan melihat dari CCTV kali ya siapa yang datang ke rumah Akila di malam itu.